Nah, ada yang tugasnya mengadakan mujizat, kesembuhan, untuk menyembuhkan. Oh, ada Pendeta Simon, Andi Simon, sering menyembuhkan yang sakit. Tuh, Pak Pendeta Risuli Lubitz, dimanapun dia bertemu, doakan orang yang sakit disembuhkan. Karena memang firman Tuhan dinyatakan. Alkitab dinyatakan, semuanya dinyatakan. Kalau kamu sakit, percaya sekarang sakitmu akan sembuh, maka saudara akan disembuhkan. Percaya Yesus Maha Kuasa, percaya Yesus ajaib, pegang yang sakit pada tubuh saudara. Maka hari ini juga akan disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Kemudian ada yang untuk melayani itu orang yang butuh apa, butuh pertolongan, tidak mengerti catatan sipil, butuh dibikinkan KTP, kartu KK, kartu keluarga, didaftarkan Sapil dulu. Ada juga yang melayani untuk perceraian di pengadilan agama, antri itu pengacara. Itu juga melayani saudara. Cuman melayani rumah tangganya supaya berantakan. Bayar lagi. Makanya jangan bercerai. Sekali dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itulah ajaran Alkitab. Perempuan dan laki-laki disatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu pengadilan agama itu melanggar firman Tuhan itu sebenarnya. Harus diingatkan. Tapi bagaimana kita mengingatkan mereka? Mereka sudah pintar, sudah menjadi budaya, adat, kebiasaan. Susah memang. Kecuali Tuhan yang menegurnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Segala adat istiadat yang sudah membudaya, sekalipun salah, dibela terus. Tapi saya ini bukan untuk orang yang seperti itu. Untuk orang yang mendengar firman Tuhan. Saya menaburkan firman ini untuk orang yang membuka hati, mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tidak mau, yang menolak, itu hak Anda. Saya tidak memaksa Anda. Saya hanya memberitahukan bahwa tubuh Kristus itu adalah tubuhnya manusia. Ada yang untuk melayani, untuk memimpin, jadi pemimpin seperti Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, itu karunia memimpin. Dan rakyat harus mau dipimpin, anggotanya harus dipimpin oleh instansi itu, instansi kepolisian, TNI, Polri. Ada sebagai pemimpin. Itu firman Tuhan. Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini yang jarang disampaikan. Berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ada beberapa kategori tubuh Kristus itu, ya. Ada yang berkata-kata dengan bahasa roh. Siapa yang menemukan suara? Telinga. Orang berbicara, kalau orang budak nggak ngerti, ngomong aja begini-begini. Wah, begitu. Makanya saya lihat di berita, suka ada di belakangnya sedang gerak-gerak tangannya. Itu sedang berbicara dengan orang yang gagu. Nah, kalau kita harus berbahasa Arab, harus bacaannya harus pakai maurijil huruf panjang pendek, pakai sorof nahu. Lalu yang gagu bagaimana? Tidak bisa ibadah dong kepada Tuhan. Kalau harus berbahasa Arab. Mari kita berpikir, saudara. Kita tidak akan masuk surga karena berbahasa Arab. Dan tidak ada ayatnya Nabi Muhammad saja berbahasa Arab masuk surga. Tidak ada ayatnya, saudara. Ya, tidak ada. Itulah sebabnya kenapa saya meninggalkan ajaran itu. Karena saya tahu bahwa Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Ya, Muhammad tidak bisa menyelamatkan.
Ini adalah Al-Quran yang berbicara. Dan pesannya di dalam Al-Quran sangat jelas. Tadi saya menyampaikan dari Al-Quran dan Alkitab 1 Korintus 12 ayat yang 27 sampai 28. Kita ambil kesimpulan dari ayat itu. Jadilah kita tubuh Kristus. Anda mau ngambil bagian apanya? Mau jadi mata saja? Atau ambil bagian mulut kayak saya? Bersuara terus untuk mengabarkan Injil? Atau Anda mau bagian tangan atau kaki? Itu pilihan ada pada Anda. Yang penting untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan Yesus. Memuliakan Tuhan Yesus. Menyatakan wujud Tuhan. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata adanya pada Yesus. Wujud kidam bako muhalafatul hawadisi itu adanya pada Yesus. Nah, bagaimana dengan muhalafatul hawadisi? Ya, beda dengan yang baru. Manusia, kalau manusia yang baru tidak bisa mati hidup lagi. Kalau Yesus bisa hidup lagi dan bisa menghidupkan orang mati. Siapa yang dihidupkan oleh Yesus? Namanya Lazarus. Lazarus dihidupkan, sudah mati 4 hari, sudah waktunya membusuk tubuhnya, dipanggil oleh Yesus keluar dari kuburnya. Wahai Lazarus, keluarlah kemari. Nah itu wujud Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak akan mungkin mampu menghidupkan orang mati supaya berjalan keluar. Ada bukti tertulis di dalam kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana ayatnya Muhammad bisa menghidupkan orang mati? Di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umatnya? Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sebetulnya sudah banyak melanggar ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya tidak bisa memastikan dia melanggar atau tidak. Yang jelas Al-Quran, kenapa saya mengatakan melanggar atau tidak? Karena saya tidak mengalami pada masa itu, 1400 tahun sekian. Saya tidak mengalami. Jadi saya tidak bisa memvonis, menghakimi, atau memastikan. Yang jelas di Al-Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 36 berkata, "Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Yang artinya, barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih dalam kurung Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ya. Setan menemani, ya. Kalau kita menyimpang dari Al-Quran, maka akan ditemani setan. Ya, ditemani setan. Sebagaimana dikatakan surat 43 tadi, Al-Zuhruf ayat yang ke-36. Ini dia ayatnya. Saya akan share screen. Ya. Ya, untuk menghindari tuduhan bahwa saya asal jeplak, asal ngomong. Ini dia ayatnya. Ya. Nah, itu ayatnya. Orang yang menyimpang dari Al-Quran maka akan ditemani setan. Ini ayatnya surat Al-Zuhruf, surat 43 Al-Zuhruf ayat 36. Mereka yang menghalang-halangi orang yang sedang beribadah, itu adalah temani setan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian, kenapa orang itu akan ditemani setan? Karena sudah tertulis di Al-Quran bahwa surat 72 Al-Jin ayat yang ke-19 berkata, surat 72 Al-Jin, ya,
ayat yang ke-19. Ini di ayatnya. Saya share screen. Nah, ini di ayatnya. Ini jelas menerangkan bahwa bunyinya begini. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Wa anahu lamaqama Abdullahi yad'uhu kadu yakanun alaihi libada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Muhammad ternyata dekat dengan jin. Banyak jin pada masuk Islam dari kota Yaman. Berduyun-duyun masuk Islam. Makanya kebanyakan yang sering demo itu beragamanya Islam. Berjilid-jilid demo. Jangan-jangan itu kesurupan jin. Tapi nggak berasa. Perasaannya ya benar aja. Seperti yang ikut permainan kuda lumping, kuda kepang, jaran kepang. Itu sering kesurupan, tapi dirinya nggak merasa kesurupan. Perasaannya bener aja. Ya, ada bodorannya, kerak-keraan atau pemacan, macam-macam. Itu tapi itu sih hiburan ya teman, hiburan. Itu kesurupan jin. Nah, yang aneh itu yang demo-demo melawan pemerintah itu yang kesurupan jin menurut saya. Begitu. Kemana para jin itu kembali? Fa rabbika lanahsyurunakum wasayatina thumma lanukhdiranakum haulan jahannam jisiya. Artinya, maka demi Tuhanmu pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Itu surat 19 Maryam ayat yang ke-68. Itu jelas ayatnya di Al-Quran. Mereka akan digiring ke neraka. Mereka menjadi penghuni neraka. Tapi ada kabar baik, saudara. Yaitu siapa? Orang sekarang saya akan sampaikan orang yang dekat dengan Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Wah, Kace bosen diulang-ulang terus biar hafal. Biar dunia dengar. Biar yang baru dengar YouTube Muhammad Kace bisa tahu siapa yang dekat dengan Allah. Menurut surat 3 Ali Imran 45. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubassiruki bikalimati minhu ismuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Nabi yang terkemuka dunia akhirat dan didekatkan kepada Allah namanya Al-Masih Isa putra Maryam menurut ayat Al-Quran ini. Dan ayat 55-nya mengatakan Isa Al-Masih dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Artinya masuk surga. Isa dan pengikutnya tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Pilihan ada pada saudara. Maka kesimpulannya, Isa Al-Masih terkemuka dunia dan akhirat. Isa Al-Masih
didekatkan kepada Allah. Isa Al-Masih dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Mana yang akan Anda pilih? Isa Al-Masih atau Muhammad yang dekat dengan jin? Silakan berenung dan berpikir. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara.